Kisah dongeng Joko Kendil dari Jawa Tengah. Cerita legenda Joko Kendil menceritakan mengenai seseorang pemuda dengan bentuk tubuh seperti kendil, dengan postur sedikit pendek karena kehendak para dewa. Kendil merupakan alat menanak nasi yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa pada zaman dulu. Dalam bahasa Indonesia, kendil disebut dengan istilah periuk nasi. Apa hubungan periuk nasi dengan cerita Joko Kendil? Mari kita simak dalam cerita berikut ini. Kamu siapa, nak? Aku sangat lapar sekali. Bolehkah aku meminta makanan? Oh, boleh, silakan masuk. Si kakek tua yang merasa kasihan memberinya makan meskipun hanya punya sedikit makanan yang seadanya. Siapa namamu dan dari mana asalmu? Aku tidak tahu namaku siapa, tapi orang-orang sering memanggilku Joko Kendil. Mungkin aku menyerupai kendil. Aku juga sudah lupa dengan kampung halamanku. Kedua orang tuaku sudah meninggal. Sejak saat itu, aku hidup dengan belas kasihan seseorang. Terima kasih banyak, Kek, makanannya. Aku sudah tidak makan selama 2 hari. Orang-orang sering mengusirku karena aku sering meminta makan kepada mereka. Kek, aku pamit dulu ya. Aku ingin melanjutkan perjalanan. Nah, jika kau mau, kau bisa tinggal di sini bersama kakek. Kakek tinggal sendirian, gak punya anak. Anak kecil yang dipanggil Joko Kendil itu ternyata sangat rajin membantu si kakek setiap hari. Joko Kendil bersama si kakek angkatnya bercocok tanam. Joko Kendil juga sering mencarikan kayu bakar untuk si kakeknya. Tidak jarang Joko Kendil menerima ejekan dari anak-anak lainnya. Waktu pun berlalu. Joko Kendil sudah menapaki usia remaja. Di sela-sela waktunya, ketika tidak membantu si kakek, Joko Kendil berburu hewan di hutan. Hingga suatu hari ketika beranjak dewasa, Joko Kendil menyampaikan sesuatu kepada si kakeknya. Kek, aku kan sudah dewasa. Aku sudah ingin menikah, Kek. Apakah kamu sudah punya calon? Nanti biar kakek yang lamarkan. Aku hanya ingin menikah dengan putri raja, Kek. Tolong lamarkan aku kepada salah satu putri raja itu, Kek. Joko, apakah kamu tidak punya calon lain? Putri raja hanya ingin menikah dengan pangeran. Apakah permintaanmu tidak terlalu berat? Tidak ada, Kek. Pokoknya aku ingin menikah dengan putri raja. Si kakek pun terpaksa menuruti kemauan Joko Kendil. Keesokan harinya, mereka pergi ke istana menghadap raja. Meskipun raja, tapi aku hanya memberi kebebasan kepada putri-putriku untuk menentukan calon suaminya. Biarlah putri-putriku yang menerima lamaran Joko Kendil diterima atau tidak. Raja memiliki 3 orang putri. Putri pertama bernama Putri Kantil. Putri kedua bernama Putri Mawar.
dan putri ketiga bernama Putri Melati. Raja memanggil ketiga putrinya, serta menyampaikan tujuan dari kedatangan si kakek tua dan Joko Kendil. Putri-putriku, sekarang keputusannya ada di tangan kalian. Ayah, saya tidak sudi menikah dengan anak desa yang miskin itu. Saya pun tidak ingin menikah dengan makhluk seperti itu. Saya hanya ingin menikah dengan pangeran tampan dan kaya raya. Ayah, saya menerima anak dia kalau meskipun kami berdua. Semua sontak terkejut mendengar perkataan Dewi Melati. Meskipun berat hati, Raja mengizinkan Putri Melati menikah dengan Joko Kendil. Sebagai seorang pemimpin, tentunya tidak elok jika mengingkari ucapannya sendiri. Setelah Joko Kendil menikah dengan Putri Melati, si kakek memutuskan kembali hidup di desanya. Meskipun Joko Kendil dan Putri Melati sudah berkali-kali membujuknya agar mau tinggal di istana, si kakek tetap memilih hidup di desanya yang tenang. Lihat, dia lebih pantas menjadi tempat makan hewan daripada harus menjadi suami putri kerajaan. Entah apa yang dipikirkan Patri. Kok mau-maunya nikah dengan laki-laki miskin, jelek pula. Suatu hari, Raja mengadakan perlombaan berkuda. Perlombaan tersebut diikuti para pangeran dari berbagai kabupaten. Para putri raja tidak ketinggalan menyaksikan perlombaan tersebut. Lihatlah para pangeran tampan itu. Seharusnya orang-orang seperti mereka lah yang pantas menjadi suami putri raja. Iya, benar sekali. Tidak seperti manusia yang mirip Kendil itu. Lihat saja, dia tidak berani datang dengan beralasan sakit. Padahal dia malu bertemu dengan pangeran-pangeran itu. Perlombaan tersebut bahkan menjadi tempat Putri Kantil dan Putri Mawar untuk mengejek suami adik mereka. Namun Putri Melati tidak pernah mempedulikan ejekan kakak-kakaknya. Para penonton tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seorang pangeran berwajah tampan. Semua penonton terpesona bukan hanya karena ketampanan sang pangeran, tetapi juga oleh ketangkasannya berkuda. Lihatlah pangeran tampan itu. Aku sangat ingin sekali berkenalan dengannya. Aku baru kali ini melihat pangeran tampan dan gagah. Dia berbeda dari pangeran-pangeran yang lainnya. Si Joko Kendil itu tidak pantas menjadi pangeran, bahkan jadi tukang cuci kuda. Putri Melati pun tidak tahan lagi dengan ejekan kakak-kakaknya. Dia pergi dari tempat itu dan kembali ke kamarnya. Hah? Gimana suamiku? Bukankah dia sedang sakit? Loh, Kendil apa ini? Mengapa dia berada di sini? Putri Melati yang marah akibat ejekan kakak-kakaknya serta tidak menemukan suaminya, melampiaskan kekesalannya dengan membanting kendil yang ditemukannya. Loh, siapa kamu? Mengapa kamu hanya sekali memasuki kamarku? Cepat keluar atau kupanggilkan penjaga. Aku adalah Joko Kendil, suamimu. Pangeran yang ternyata wujud asli dari Joko Kendil itu menceritakan bahwa dirinya waktu kecil terkena kutukan penyihir. Tubuhnya dikutuk menjadi jelek dan menyerupai kendil. Kutukan itu akan hilang jika ada orang yang dengan tulus mau mengangkatnya sebagai anak dan seorang perempuan yang dengan rela menjadi istrinya. Kutukan itu akan benar-benar hilang jika sang istri memecahkan kendil yang ada di dalam kamar. Setelah benar-benar kembali ke wujud aslinya Joko Kendil yang kini berwajah seorang pangeran itu bersama Putri Melati menemui si kakek. Si kakek sangat terkejut dan bahagia melihat anak yang dibesarkannya kini berwajah sangat tampan dan gagah. Namun si kakek tetap menolak ajakan Joko Kendil dan Putri Melati untuk tinggal di istana. Pangeran dan Putri Melati kembali ke istana dan hidup bahagia. Sang raja pun tidak lagi malu mempunyai menantu yang buruk rupa. Sedangkan Putri Kantil dan Putri Mawar kini tidak bisa lagi mengejek adiknya.
Mereka malah merasa iri melihat ketampanan suami adiknya. Dibuang sayang. Putri-putriku sekarang Saya tidak sudi menikah dengan lama-lama. Harus lama-lama. Iya, benar sekali. Tidak. Iya, benar sekali. Tidak seperti manusia yang mirip kendili. Lihat saja, dia tidak berani datang dengan beralasan. Ini dulu jalan aja gini dulu nak. Cepat. Ayo. Apa ini? Mengapa dia berada di sini? Jangan ketawa. Lihatlah pangeran tampan itu. Aku sangat ingin sekali berkenalan dengannya. Kat. Umar gak bisa tapi kan kayak jijik.